Shalom, berjumpa lagi dalam Victorious Devotion. Pemeliharaan Tuhan terus berlangsung dalam hidup kita, supaya kita terus bertumbuh di dalam Dia. Dan iman kita semakin teguh, pengharapan kita semakin kokoh, dan kasih kita semakin nyata. Itu semua terwujud kalau kita memiliki iman yang murni. Mari pagi hari ini kita kembali bersekutu dengan Tuhan di Victorious Devotion. Kita menyanyikan sebuah pujian, Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ya Tuhan, ajari kami untuk taat dan setia kepadamu di hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami jalani. Terima kasih untuk hari kemarin, hari yang berlalu, yang telah dapat kami lalui. Terima kasih untuk kekuatan iman. Terima kasih untuk pengharapan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang terus menopang. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang baik. Penuh kasih setia. Pelihara hati kami. Pelihara iman kami. Untuk terus teguh pada-Mu. Untuk terus berharap pada-Mu. Terima kasih. Bukan kuat, bukan gagah, bukan cakap, bukan bisa, bukan saleh, bukan kekuatan kami sendiri, tapi karena karunia-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Layakan kami hari ini untuk terus hidup bersama denganmu. Dan tuntun kami untuk terus hidup dalam kebenaran. Biar kami terus hidup dalam iman yang murni, yang Tuhan murnikan. Terima kasih Tuhan, yang menyerahkan hidup kami dalam pemeliharaan-Mu dan tuntun kami dengan firman-Mu. Kalau kami membaca firman-Mu dan merenungkan, mari Tuhan yang menolong kami. Kami mau mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, teruslah kita alami kemenangan di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan menikmati firman Tuhan terkait dengan topik dimurnikan dalam iman dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Saya akan baca 2 ayat untuk kita renungkan bersama-sama. Dari Yakobus pasal 2 ayat 17 dan ayat yang ke-20. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Dari 2 ayat ini kita mendapatkan pernyataan firman Allah bahwa iman tanpa perbuatan mati dan iman tanpa perbuatan kosong. Mengapa kita membahas tentang pemurnian iman? Karena orang percaya harus hidup dalam iman yang iman, bukan iman yang bukan iman. Iman yang murni pasti timbul dari pendengaran akan firman. Semua orang bisa mengakui imanku murni, imanku berasal dari firman. Tetapi apakah benar iman kita iman yang iman? Jangan-jangan hanya kita menganggap itu iman. Iman yang murni, iman yang tertuju kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, semua kita bisa mengatakan aku beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Namun bukti-bukti bahwa kita memiliki iman yang murni, yang timbul dari firman Allah, kita mengakui bahwa iman kita murni, bahwa kita percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, ternyata harus dibuktikan. Karena iman tidak hanya diwujudkan dalam pernyataan, dalam kata-kata. Memang bagian dari iman adalah pengakuan iman itu sendiri. Pengakuan itu dapat kita ungkapkan dalam kata-kata. Tetapi fakta dari yang kita akui harus ada realitanya, yaitu perbuatan. Bukan berarti iman dan perbuatan dipisah, ada 2 hal. Iman itu harus diwujudkan dalam perbuatan. Bukan iman dan perbuatan di-split. Ada iman dan ada perbuatan. Seakan-akan beriman itu tanpa perbuatan. Beriman itu harus disertai perbuatan. Jadi jangan dipisah iman dan perbuatan. 2 hal yang berbeda. Iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan kosong. Jadi kalau kita beriman tetapi tidak ada perbuatannya, berarti iman yang kosong, iman yang mati, sama dengan tidak beriman. Di dalam pasal 2 Yakobus ayat yang ke-19 dikatakan bahwa setan-setan pun percaya kepada Allah. Dan kita pun percaya kepada Allah. Dengan demikian ada kesamaan antara kita dengan setan-setan, sama-sama percaya. Tetapi apakah setan menyatakan perbuatan percayanya taat kepada Allah, setia kepada Allah? Tidak. Setan bertentangan dengan Allah. Karena itu yang membedakan iman kita dengan setan-setan adalah
Kita beriman disertai perbuatan. Perbuatan sesuai dengan firman yang menjadi sumber tumbuhnya iman. Jadi kalau hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita selaras dengan firman, berarti iman kita sesuai dengan iman kita disertai perbuatan. Kita juga ingat ya di Yohanes pasal yang ke-7 ada ungkapan gini, pada akhir zaman akan ada orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, hei siapa kamu? Aku tidak kenal engkau, pembuat kejahatan. Orang itu ingin menyatakan bahwa ia mengakui Yesus, kenal Yesus. Tapi ternyata Yesus tidak kenal mereka. Bisa jadi iman yang palsu, ia mengakui, mengenal Yesus. Tapi Yesus tidak kenal. Jadi iman yang murni menyatakan mengenal Yesus Kristus, mengenal Allah, tapi dikenal Allah, dikenal Yesus Kristus dan diakui di akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita menjalani hari-hari kita dengan beriman kepada Yesus Kristus disertai perbuatan iman. Perbuatan iman pasti taat kepada firman Allah. Perbuatan iman pasti membuat kita berserah kepada Allah. Perbuatan iman membuat kita setia. Ketaatan, penyerahan, percaya, kesetiaan kita kepada Allah menjadi bukti bahwa kita memiliki iman yang iman, bukan iman yang bukan iman. Iman yang iman adalah iman yang murni itu. Nah, jangan sampai perjalanan hidup kita merasa beriman tetapi sesungguhnya di hadapan Allah kita sedang tidak beriman karena kosong, karena mati. Puji Tuhan, hari ini kita masih mendengar firman Tuhan. Kalau iman kita masih kosong, iman kita mati, mungkin sekarat hampir mati, masih ada kesempatan untuk kita bangkit. Untuk kita bangun dari tidur, bangkit dari tempat di mana kita jatuh. Karena bulan ini Tuhan akan terus berkarya dalam hidup kita. Memurnikan iman kita, membangkitkan kita, meneguhkan kita, mengokohkan kita untuk kita terus melangkah dari iman kepada iman. Dan kita terus dibimbing dari kebenaran kepada kebenaran. Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi keluarga yang berkemenangan, umat yang berkemenangan. Sampai pada akhirnya. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa, yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Kau beri kami iman, karena firman yang kami terima daripadamu. Tuhan, Engkau yang mengetahui hidup kami yang sesungguhnya. Engkau yang mengetahui keberadaan iman kami yang sebenarnya. Tiliklah ya Tuhan. Kami ingin menjadi pribadi yang semakin indah di mata-Mu. Kami ingin melakukan yang terbaik. Kami ingin menyatakan penyerahan, kepatuhan dan kesetiaan kepada-Mu. Di dalam kami menjalani hidup kekristenan kami. Sungguh Tuhan kami membutuhkan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, yang menegaskan kepada kami. Kalau kami beriman, harus disertai, harus diwujudkan dalam perbuatan. Taat kepadamu, penyerahan kepadamu, perbuatan yang menunjukkan kesetiaan kepadamu. Ampuni Tuhan kami, kalau kami tidak taat, tidak berserah, dan tidak setia. Tuntun kami melalui firman-Mu, tolong kami ya Roh Kudus. Nasihati kami, bahkan tegur kami. Supaya kami tidak terlena di dalam gaya hidup kami yang bukan praktek dari iman yang sejati. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan keluarga kami dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan orang-orang yang ada di sekitar kami.
Tuhan melawat dan menjamah mereka. Tuhan menolong dan menuntun mereka. Kami menyerahkan sesama umat-Mu, anak-anak Allah, di gereja, di tempat kerja, dimanapun kami berada. Tuhan terangi hati kami, hati mereka, supaya kami menyadari bagaimana seharusnya kami hidup mempraktekkan iman kami. Di rumah, di tempat kerja, di masyarakat, dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Kiranya Tuhan yang menolong kami. Kami percaya dengan kami beriman teguh kepadamu. Dengan berdiri teguh dalam iman kepadamu, kami bisa berdiri kokoh, tidak goyah. Dan kami bisa giat dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, Kau yang berikan kekuatan kepada kami. Kiranya dalam segala hal kami berkemenangan. Kami memperoleh kemenangan yang nyata dalam setiap pergumulan kami. Di mana kami dalam kesemuanya itu kami bisa terus melakukan kebenaran-Mu seperti yang Tuhan inginkan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Berkati keluarga kami, berkati gereja di mana kami melayani dan beribadah. Berkati kota kami, berkati bangsa kami Indonesia. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Dan kami menjalani hari ini dalam tuntunan Tuhan. Sehingga kami berkemenangan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Dan bersyukur dan berserah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terus berkemenangan. Dan sampai jumpa pada Victorious Devotion esok hari. Tuhan memberkati.